Halo guys, welcome back to Nevertell. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan juga like video kami jika kalian menyukainya. Pada kesempatan kali ini, sesuai judul, kita akan membahas mengenai ruler dan monarch. Daripada lama-lama, langsung saja kita bahas. Di Absolute One, dalam dunia soul leveling membagi dua kekuatan, yaitu cahaya dan kegelapan, dan membuat 8 makhluk yang sangat kuat. Setiap kekuatan tersebut menjadi 8 ruler dan 8 monarch. Kekuatan cahaya menjadi ruler dan kekuatan kegelapan menjadi monarch, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan yang ada pada dunia. Monarch memiliki tujuan untuk menghancurkan dunia, sedangkan ruler bertujuan untuk melindungi dunia tersebut. Hal tersebut membuat peperangan tanpa henti antara ruler dan monarch. Setelah merasa peperangan tersebut berlangsung terus-menerus selama beberapa tahun tanpa henti, para ruler merasa lelah akan peperangan ini dan memohon kepada The Absolute One untuk menghancurkan atau membinasakan para monarch agar tercipta kedamaian pada dunia. Namun The Absolute One menolak permintaan para ruler untuk memusnahkan para monarch. Namun pada akhirnya para ruler mengetahui alasan kenapa The Absolute One tidak ingin memusnahkan para monarch. Hal ini karena The Absolute One menganggap peperangan yang terjadi antara ruler dan monarch merupakan sebuah hiburan bagi The Absolute One. Merasakan sangat kelelahan dan penuh dengan rasa duka akan peperangan tersebut, 7 ruler melakukan gerakan perlawanan terhadap The Absolute One. Terkecuali satu dari ruler, yaitu Asborn, yang memilih untuk tetap setia terhadap The Absolute One. Namun upaya yang dilakukan Asborn semuanya sia-sia karena ketujuh ruler berhasil menghancurkan dan menggulingkan The Absolute One. Setelah hal tersebut, Asborn merasakan kemarahan yang amat sangat besar terhadap ketujuh ruler yang telah menghancurkan The Absolute One, yang akhirnya membuat The Greatest Fragment of Brilliant Light atau Asborn bergabung bersama Monarch dan menjadi salah satu dari para Monarch, yaitu Shadow Monarch. Setelah bergabung dengan para Monarch, hal yang tadi diduga oleh Shadow Monarch terjadi, yaitu para Monarch mengkhianati Asborn atau Shadow Monarch dengan menyerang Asborn. Saat penyerangan tersebut terjadi, salah satu dari Monarch pun berhasil dibunuh oleh Asborn, yaitu Demon Monarch Baran. Karena Asborn telah berhasil membunuh salah satu dari ke-8 Monarch yang mengkhianatinya, yaitu Demon Monarch Baran, para ruler mendapat keuntungan dalam peperangan antara ruler dengan para Monarch, dan membuat peperangan menjadi berat sebelah, yang akhirnya ke-6 Monarch melarikan diri dan bersembunyi di antara celah dimensi pada dunia tersebut untuk mengulur waktu dan untuk membangun kembali kekuatan tempur para Monarch. Sementara bersembunyi dan membangun pasukan di dalam celah dimensi, para Monarch tetap bertekad menghancurkan dunia dan telah mengubah dan menetapkan tujuan mereka untuk menghancurkan planet lain, yaitu bumi. Selama peperangan terjadi di bumi, selama itu pula bumi sebenarnya telah hancur 7 kali. Dan setiap kali hancur, para ruler selalu menghidupkan kembali bumi menggunakan kekuatan mereka, berharap untuk menyelamatkan bumi yang tidak memiliki mana di dalamnya. Akhirnya untuk mencegah kehancuran bumi untuk yang ke-8 kalinya, para ruler akhirnya membuat gates atau dungeon di bumi untuk menyuntikkan mana di bumi agar bisa bertahan dari serangan para monarch. Hal tersebut akhirnya membuat beberapa manusia dapat menggunakan mana dan memiliki kekuatan lebih dari sebelumnya, yang akhirnya menamai diri mereka sebagai hunter. Namun ada beberapa orang yang dapat meminjam kekuatan dari para ruler. Akan tetapi untuk meminjam kekuatan para ruler sepenuhnya, para manusia harus mengorbankan energi kehidupannya sebagai manusia agar dapat menggunakan kekuatan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari Sung Ilwan, ayah hunter Sung Jinwoo, yang meminjam kekuatan ruler untuk melindungi tubuh Sung Jinwoo dari Monarch of Frost dan Monarch of Beastly Fangs. Saat pertarungan yang terjadi di Korea, di mana 3 Monarch datang ke bumi untuk memancing dan menghancurkan Sung Jinwoo yang memiliki kekuatan Asborn atau Shadow Monarch. Setelah menggunakan kekuatan ruler yang dipinjam oleh Sung Ilwan pun berubah menjadi abu dan musnah. Hal tersebut terjadi karena Sung Ilwan telah kehilangan energi kehidupannya untuk membayar kekuatan yang dipinjam dari ruler. Oke, langsung saja, ini beberapa nama beserta kekuatan yang dimiliki ruler dan monarch. Mohon maaf sebelumnya nih, bukannya gak tahu dan gak mau ngasih tahu, tapi emang belum ada 8 nama para ruler secara lengkap di dalam novel maupun manhwa Solo Leveling. Tetapi ada 2 yang telah diketahui namanya sebagai berikut. 2 ruler yang namanya telah diketahui. Yang pertama, The Brightest Fragment of Brilliant Light. Untuk penjelasan mengenai ruler ini tidak ada di dalam novel maupun manhwa Solo Leveling tersebut. Yang kedua, The Greatest Fragment of Brilliant Light. The Greatest Fragment of Brilliant Light, atau bisa kita panggil Asborn, merupakan ruler yang paling kuat dibandingkan ruler lainnya. Asborn merupakan ruler yang sangat patuh terhadap The Absolute One. Hal ini terbukti saat para ruler mengetahui tujuan utama dari peperangan yang terjadi antara ruler dan monarch merupakan sebuah hiburan bagi The Absolute One. Selanjutnya, monarch. Yang pertama, Asborn. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya,
bahwa sebelum mati dari saat melindungi The Absolute One, Asborn merupakan seorang ruler. Akan tetapi setelah kematian tersebut, Asborn menyadari bahwa The Absolute One menanamkan kekuatan lain terhadap Asborn sebagai pengikut yang paling setia dan loyal, di mana saat keadaan menjadi tidak dapat dikendalikan dan apabila para ruler berkhianat untuk menghancurkan The Absolute One, kekuatan tersebut akan bangkit pada diri Asborn. Kekuatan yang mampu mengakhiri segalanya disebut dengan The Power of Death. Setelah Asborn bangkit kembali dan mengingat ingatan sebelumnya saat dia dikhianati dan dibunuh oleh para ruler lainnya, Asborn segera mencabut kedua sayapnya dan merubah armor yang dia gunakan menjadi bayangan yang menyelimuti tubuhnya dan membuat pasukan perang yang baru, yaitu tentara bayangan atau Shadow Shoulder, yang merupakan bayangan dari para prajurit yang telah meninggal dan dibangkitkan lagi oleh Asborn dari kematian. Setelah itu, Asborn akhirnya bergabung dengan para Monarchs untuk melawan para ruler untuk membalaskan kemarahannya. Berikut kemampuan yang dimiliki oleh Asborn. Yang pertama, Gate atau Portal Creation. Asborn memiliki kemampuan untuk membuat, membuka maupun menutup portal dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, Power Bestowal. Untuk penjelasan kemampuan ini, saya belum tahu pasti bagaimana bentuk kekuatan tersebut. Yang ketiga, Dimensional Storage. Merupakan kemampuan Asborn untuk menyimpan barang apapun di dalam tas dimensi, seperti halnya yang dilakukan oleh Sung Jinwoo saat menyimpan barang-barangnya di dalam tas dimensi. Yang keempat, Immensely High Mana Reserve. Merupakan kemampuan Asborn untuk menyimpan, mengumpulkan, ataupun memiliki mana yang sangat besar. Yang kelima, Immense Physical Capabilities. Asborn memiliki kemampuan fisik yang sangat luar biasa atau sangat kuat. Yang keenam, Shadow Extraction. Merupakan kemampuan Asborn untuk menghidupkan atau mengekstrak orang atau monster yang telah mati menjadi bayangan yang akan selalu tunduk dan patuh terhadap dia. Yang ketujuh, Save Shadow. Merupakan kemampuan Asborn untuk menyimpan bayangan dari hasil Shadow Extraction. Yang kedelapan, Reanimation. Merupakan kemampuan Asborn untuk hidup kembali pada saat dirinya mati. Sebagai contoh, saat Asborn dibunuh oleh para ruler, Asborn kemudian hidup kembali. Yang kesembilan, Shadow Exchange. Merupakan kemampuan Asborn untuk menukarkan dirinya atau menukar lokasi Asborn dengan tentara bayangannya. Yang ke-10, Monarch's Hand. Merupakan kemampuan Asborn untuk mengendalikan barang ataupun menyerang musuh tanpa menyentuh barang atau musuh tersebut. Yang ke-11, Realm of the Shadow Monarchs. Merupakan kemampuan Asborn untuk membuat sebuah wilayah untuk dirinya sendiri, di mana saat kekuatan ini aktif, dirinya dan tentara bayangan akan menjadi lebih kuat seperti buff seorang magician terhadap orang lain. Yang kedua, Antares. Antares atau The Dragon Emperor merupakan monarch terkuat dengan julukan The Monarchs of Destruction, yang kekuatannya seimbang dengan Asborn. Antares memiliki dua bentuk, yaitu bentuk manusia seperti manusia pada umumnya dengan rambut hitam dan memiliki janggut, bola mata berwarna merah dan memiliki pupil mata seperti reptil. Dengan menggunakan metallic armor berwarna silver dan merah dari ujung leher sampai ujung kakinya. Adapun bentuk keduanya yaitu berbentuk seekor naga merah besar, lebih besar dari naga Kamis tentunya. Berikut kemampuan yang dimiliki Antares. Yang pertama, Dragon Fear. Yang kedua, Breath of Destruction. Yang ketiga, Telepathy. Untuk ketiga kekuatan tersebut, sudah pernah kami jelaskan di video kami sebelumnya saat membahas naga Kamis. So, buat yang pengen tahu banget, langsung aja nonton video kami sebelumnya. Yang keempat, Body Transformation. Antares dapat mengubah tubuhnya menjadi seekor naga yang sangat besar dan menyeramkan, jauh melebihi naga Kamis. Yang kelima, Gate atau Portal Creation. Sama seperti Monarchs lainnya, Antares mampu membuat, membuka maupun menutup portal dimanapun dan kapanpun. Yang keenam, Post-Time Reversal. Sebagai Monarchs yang setara dengan dewa, ingatan Antares tidak terpengaruh oleh Time Rewind. Jadi ingatan Antares akan tetap sama walaupun waktu diputar kembali menggunakan Chalice of Rebirth. Yang ketiga, Baran. Baran atau bisa disebut Demon King Baran atau juga Monarchs of the White Flames merupakan salah satu Monarchs yang mengendalikan para iblis. Baran merupakan salah satu Monarchs yang berhasil dibunuh oleh Asborn. Kemampuan yang dimiliki Baran yang pertama, Hell's Army, yaitu kemampuan Baran untuk mensummon atau memanggil prajurit iblisnya. Yang kedua, Lightning Manipulation, merupakan kemampuan Baran untuk memanggil dan menggunakan petir sebagai senjatanya untuk menyerang. Yang ketiga, Gate atau Portal Creation, kemampuan yang sama yang dimiliki Monarchs lainnya. Yang keempat, Dimensional Storage, kemampuan ini adalah kemampuan yang sama yang dimiliki oleh Asborn. Yang kelima, Immense Mana Strength and Speed,
merupakan kemampuan Baran untuk memiliki mana, kekuatan, dan kecepatan yang sangat kuat. Bahkan aura mana Baran yang sangat jahat mampu membuat musuhnya menjadi shock dan tidak berdaya. Yang keempat, Beast Monarch. Beast Monarch atau Monarch of Beastly Fangs merupakan raja dari para monster atau bisa disebut King of Beasts. Merupakan salah satu monarch yang memiliki rencana untuk membunuh Sung Jinwoo saat masih menjadi manusia atau belum menjadi Shadow Monarch seutuhnya. Beast Monarch memiliki penampilan tubuh yang sangat besar dan gagah, memiliki tinggi 2 meter, berambut hitam dan mata yang tajam seperti hewan. Kemampuan Beast Monarch. Yang pertama, Transformation. Beast Monarch dapat berubah bentuk menjadi Magic Beast yang sangat kuat, yaitu dapat berubah menjadi serigala putih yang sangat kuat. Yang kedua, Gate Creation. Dengan menggunakan cakarnya, Beast Monarch dapat membuat gate kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, Dimensional Travel. Beast Monarch dapat dengan mudah untuk berpindah melalui gate atau dungeon yang dia buat menggunakan cakarnya. Selanjutnya, yang kelima, Ice Monarch. Ice Monarch atau King of Snowfolk merupakan monarch bertipe mage yang sangat kuat dengan menggunakan atribut snow atau salju dan es. Ice Monarch pernah berkata dia merupakan Ancient Ice Elf. Walaupun hal tersebut terlihat benar karena Ice Monarch memiliki bentuk seperti Ice Elf pada umumnya, namun tidak memiliki telinga yang lancip layaknya elf. Ice Monarch memiliki kemampuan yang pertama, Gate Creation. Yang kedua, Dimensional Travel. Dua kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang sama dengan monarch lainnya. Yang ketiga, Sleep Magic. Merupakan kemampuan Ice Monarch yang dapat membuat semua orang dalam jangkauannya tertidur pulas. Yang keempat, Powerful Mage atau Spellcaster. Ice Monarch merupakan seorang mage dengan kemampuan yang sangat luar biasa, bukan hanya di Ice Magic-nya saja. Yang keenam, Legia. Legia merupakan giant monarch yang terkurung di dalam boss room dalam dungeon di mana seluruh badannya terikat oleh rantai yang dapat mengisap mana, sehingga Legia tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan rantai tersebut. Legia berbentuk seperti ogre raksasa yang terikat dengan rantai di seluruh tubuhnya. Tidak ada penjelasan mengenai kemampuan Legia apapun itu dalam novel Solo Leveling. Tapi aku rasa sama saja mungkin dengan kemampuan monarch lainnya. Yang ketujuh, Quaresa. Quaresa atau Queen of Insect merupakan insect monarch dan merupakan musuh buyutan dari ruler. Quaresa memiliki penampilan yang cukup menjijikan dengan seluruh tubuh yang dikelilingi oleh serangga, sehingga terlihat seperti tembok yang memiliki fungsi untuk menyerang dan bertahan sekaligus. Berikut kemampuan insect monarch. Yang pertama, Regeneration. Quaresa dapat meregenerasi tubuhnya yang terkena damage dengan menggunakan serangga pada tubuhnya. Yang kedua, Poison Spit. Merupakan kemampuan insect monarch untuk menyerang lawannya menggunakan racun yang dihasilkan oleh tubuhnya. Yang ketiga, Mind Control. Merupakan kemampuan insect monarch untuk mengendalikan pikiran lawannya atau musuhnya. Yang kedelapan, Yogumon. Merupakan monarch of Transfiguration. Yogumon merupakan salah satu monarch yang menyerang bumi dan merupakan musuh bebuyutan ruler. Yogumon memiliki penampilan humanoid dengan rambut berwarna abu-abu dan menggunakan jubah berwarna abu-abu dengan kain ungu hitam dengan pola panah tergantung di bawah dadanya berwarna merah darah dan dua benda logam simetris menempel di bahunya. Kemudian wajahnya menggunakan topeng tulang. Berikut kemampuan yang dimiliki Yogumon. Yang pertama, Gate Creation. Yang kedua, Dimensional Travel. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang umum pada monarch. Untuk kemampuan lainnya, saya masih belum tahu dan belum menemukannya. Ada kemungkinan Yogumon memiliki kemampuan khusus layaknya monarch lainnya. Itulah penjelasan ruler dan monarch dari Nevertale beserta para anggotanya yang kami ketahui. Apabila teman-teman ada yang memiliki informasi yang lebih akurat, tolong komen di bawah ini untuk menambah referensi kami. Hope you guys enjoy this video. Thumbs if you like it, subs if you love it. See you guys on the next videos.